Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro akan memberikan info-info hari ini kenapa market turun dan apa strategi kalian yang harus kalian lakukan berdasarkan pengalaman Mas Bro yang pernah terjadi di tahun 2021. Langsung saja biar nggak terlalu panjang, yang mana saya menyampaikan real fakta apa adanya saat akan bull market tahun 2021. Saatnya sudah mungkin di perempatan jalan bull run atau gimana, saya masuk Polygon yang dulu matic di harga 19.000. Tahu-tahu jam 9 malam dibanting sampai pagi dengan tiang candle yang panjang merah ngelawer ke bawah. Jadi harganya 11.000 sekian kalau nggak salah. Hampir 50% habis, saya masuk sekitar 20 juta. Itu yang terjadi. Saya bagaimana yang saya lakukan? Saya tetap tenang, santai selama koin yang saya holding koin-koin berfundamental. Apa yang terjadi? 3 minggu kemudian Polygon harganya puncak 47.000. Cardano sama harganya kisaran segitu. Dan ini terjadi bukan hanya di Matic saja, tapi terjadi di koin-koin lain yang berfundamental, kawan. Jadi dengan penurunan saat ini kalian jangan takut, jangan khawatir. Selagi kalian main spot, tidak main lepret, kalian aman-aman saja. Ya, karena ini semua manipulasi bandar game yang mana bikin panik retail dengan BitDCD-nya, Bitcoin dominannya naik lagi. Tapi saya rasa nanti akan turun kembali. Oke, saya ingatkan di sini untuk kalian, tentunya untuk menjadi pertimbangan kalian dalam investasi nggak sembarangan. Jangan masuk koin-koin yang market cap kecil, koin yang rankingnya ribuan ke sana, akan habis uang kalian seketika ya. Saya ingatkan, saya pesan untuk teman-teman semua yang mau dikasih tahu ya, urusan masing-masing ya, risiko saya hanya memberikan yang mau saja. PP berpesan saya untuk orang-orang semuanya, untuk anda semuanya, jangan investasikan beberapa ratus dolar kalian ke dalam perdagangan dengan leverage tinggi. Bursa akan mengambil semua uang Anda dan Anda akan kehilangan seluruh portofolio Anda tanpa sisa uang. Perhatikan peringatan saya ini dengan serius, dan jangan pernah membuka posisi beli dengan leverage yang berisiko tinggi di bursa. Tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Bursa tidak akan belas kasihan sama Anda. Habis. Bukti hari ini yang perlu kalian ketahui, terjadi well dengan alamat 0x7508 tercatat menyetor 5 juta USDT, sekitar 82 miliar ke bursa derivatif hyperliquid sekitar 5 jam lalu. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membuka posisi long pada sejumlah aset besar termasuk BTC dengan leverage 40 kali, Solana 20 kali, serta beberapa seperti Portocoin 10 kali, PAM, si pompa itu, PAM 5 kali, PP juga termasuk 10 kali. Ini sangat luar biasa. Data terungkap layar memperhatikan detail posisi mereka, termasuk nilai kontrak yang mencapai puluhan juta dolar. Langkah agresif ini menunjukkan keyakinan well terhadap potensi kenaikan harga dalam waktu dekat, maka dibanting sama dia. Totalnya akibat FOMO, well pun mengalami kerugian dengan 0x172B, rugi 33 miliar karena jual ETA akibat FOMO.
juga belum yang terlikuidasi sama bandar gila-gilaan dengan kerugian besar hari ini. Jadi ketika market lagi adem ayem, 2 hari lagi akan ada FOMC meeting dari Powell, akan pidato, mungkin akan pemangkasan suku bunga, tahu-tahu pada leverage tingkat dewa senilai 82 miliar kemudian dimakan, diterkam semua sama bandar habis. Untuk pemain yang spot, tenang aja, aman aja, nggak usah perlu kalian khawatir ya. Apalagi dominasi kapitalisasi pasar BTCD-nya tadi sempat menjulang ke 58,20-an. Sekarang udah 58,6 per video ini dibuat. Mudah-mudahan nanti market kembali lagi. Betul-betul bantingan yang sangat mengerikan. Ini termasuk untuk olahraga jantung kalian bagi yang pemula-pemula. Ya hati-hati ya. Ini perlu kalian, sebetulnya datanya ada di sini, tapi karena kita langsung di HP, kita nggak bisa menampilkan. Crypto well Bitcoin jual aset lagi, BTC terhadap sampai 1, miliar. Dan ada well lepas 1176 BTC senilai 2,2 triliun ke hyperliquid. Mungkin ini tadi yang dijadikan untuk main leverage, karena biasanya untuk spot sama untuk dana-dana yang untuk main future ataupun leverage dan spot itu biasanya akunnya berbeda. Tetap akan ada transaksi transfer yang kelihatan di Loconchain-nya. Ya, menurut data Loconchain, 2 dompet Bitcoin yang berhubungan dengan alamat lama melakukan transfer sebesar 1176 BTC ke pelabuhan perdagangan Hyperliquid pada kemarin. Ini kan Senin tadi dibanting, nilai total aset yang dipindahkan mencapai lebih dari 136 juta dolar atau sekitar 2,23 triliun, dan aktivitas itu diikuti dengan aksi jual bertahap di pasar. Kemudian ada kerugian sampai 33 miliar, kemudian 3,3 miliar, kemudian yang leverage dihantam sama bandar itu juga menambah market cap MC-nya turun karena dicaplok sama Mbah Katram, bandar maksudnya. Kemudian ditambah lagi dengan aksi jual retail karena ketakutan itu. Jadi kalian nggak perlu takut, memang itu yang terjadi sekarang di situ ya. Udah jelas saya rasa mengenai permainan yang lagi dilakukan, betul-betul bandar lagi haus darah. Haus darah ya. Jadi hati-hati. Ini yang dihajar ke leverage itu bukan PP aja bukan, terutama well dengan alamat 0x7508 tercatat menyetor 5 juta USDT sekitar 82 miliar ke bursa derivatif Hyperliquid sekitar 5 jam lalu. Itu namanya dana tadi ada hubungannya dengan yang 2,2 triliun kelihatannya. Kemudian digunakan untuk membuka posisi long pada sejumlah aset besar termasuk BTC, leverage-nya 40 kali. Solana itu sampai 20 kali. Kemudian Portocoin 10 kali. Si Panpun nih, Panpam ini si pompa 5 kali. PP ada 10 kali. Ini data on-chain-nya seperti itu. Ada juga Luns Coin 3 kali. Ya, itu yang tertangkap oleh kamera, bukan tertangkap ya. Jadi kasus kedua memperlihatkan sisi lain dari pandangan spekulatif Bell. 0x172B menjual 5.171 ETH senilai 23,79 juta dolar, sekitar 390 miliar rupiah pada harga 4.601 per koin, hanya untuk menelan kerugian 206.000 dolar, sekitar 3,3 miliar kerugiannya ya. Itu mungkin dibelikan leverage yang karena sudah rugi ya, FOMO yang masuk di atas harga di atas 2,1 miliar kemarin.
dengan ini saya rasa juga masa peralihan untuk masuk ke altcoin, karena banyak sekali tadi ada 4 data yang indikasi akan terjadi altcoin season di bulan September dengan 4 data tadi. Salah satunya dengan BTC ETH volumenya sudah ketinggalan dengan altcoin, yang mana keuntungan altcoin lebih besar daripada BTC dan ETH. Itu menandakan banyak aliran dana yang sudah masuk ke altcoin. Itu yang terjadi. Kemudian mungkin well yang pada berkutakan panik juga baru masuk ke BTC belum cuan gede, yang masuk dipucukkan juga banyak. Kemudian melihat daripada banyak sekali yang sudah mulai masuk ke Solana, ya masuk Solana juga sudah banyak. Itu yang terjadi kepanikan, akhirnya mungkin banyak yang jual untuk masuk ke altcoin, dan mungkin ada juga yang keblinger masuk lepret kemudian banyak mengalami kerugian. Akhirnya market ya ujung-ujungnya pemenangnya tetap Bandar. Jadi untuk pemain yang spot aman-aman aja, apalagi yang koin-koin yang bagus-bagus. Ada meme coin di PP, kemudian ada koin Polygon, Cardano, Solana, BNB, nggak masalah. Yang koin yang bagus-bagus juga ada. Koti ini juga banyak whale yang masuk ke Koti juga. Ada lagi NIR Protocol yang masih murah menurut saya. Ada LTC juga, nanti akan kebagian naik semua. Sabar, mudah-mudahan Powell di 2 hari lagi ya dia tidak mengeluarkan racun ya, keong racun, tapi yang dikeluarkan adalah madu. Jadi dipangkas suku bunga, itu yang kita harapkan. Ini gila kawan, menandakan banyak investor yang dari BTC masuk ke altcoin. Ini betul-betul gila. Galaxy Digital telah membeli 240,58 dolar. Ini juta ya, segila, senilai Sol dalam 5 jam terakhir ini institusi sedang membeli kawan, gila. Jadi banyak yang sudah beralih ke altcoin. Dalam 24 jam terakhir, Galaxy Digital membeli 1,2 juta Sol senilai 306 dolar juta selama 5 hari terakhir. Jadi saya jelaskan lebih jelas lagi, dalam 24 jam terakhir Galaxy Digital membeli 1, juta Sol senilai 306 juta dolar selama 5 hari berturut-turut. Total pembelian mencapai 6,5 juta Solana, gila, sampai 1,55 miliar dolar. Analis menyarankan pembelian ini mungkin atas nama Farwatch Industry, gila, yang baru-baru ini mengumpulkan 1,65 miliar untuk membangun pembendaraan Solana. Jadi banyak sekali yang sudah mulai bergeser ke altcoin. Mudah-mudahan betul-betul akan terjadi alt season coin. Ya, sedikit saya bahas untuk koin andalan kita semua, PP. Kalian nggak perlu khawatir ya. Mudah-mudahan kita cuan semua di PP kawan. Sedikit, nanti kalau mati berarti habis ininya ya, habis memorinya, nggak muat kalau lama-lama di HP ya. PP telah memicu gelombang pasar saat ini. Di luar HIP-nya, pergerakan harganya menunjukkan bagaimana momentum kuat yang didorong oleh komunitas dapat menghasilkan dampak pasar yang nyata. Pengamat teknis, lonjakan harga yang cepat dengan volume perdagangan yang tinggi menunjukkan minat pembeli yang kuat. Koreksi jangka pendek tetap sehat, menunjukkan momentum dapat berlanjut naik kembali. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalian nggak usah takut, nggak usah berkutakan. Naik turun hal yang biasa. Tadi udah saya sampaikan 20 juta masuk di Polygon, dibanting 11.000, 40% hilang. Kalau saya CL, wah celaka 19. Nggak taunya 3 minggu kemudian menjadi harga 47.000 itu Polygon Matic. Memang ketika akan bull market tetap banyak ya berkutakan bandar, manipulasi, ini game murni, dan bandingannya sekarang itu bukan main-main lagi, dikatakan kasar.
dan terlalu kejam, nggak kayak dulu. Karena banyak sekali yang sudah bergabung, orang-orang baru, investor baru, pengusaha-pengusaha besar baru, perusahaan-perusahaan dari belahan dunia manapun yang sudah banyak memasuki kripto dengan tentunya karakter yang berbeda-beda, ya, main sikat-sikat, bat-batan, ya. Yang penting arahnya market akan ke atas dibanting, biar saja kita tunggu, jangan sampai CL. PP tetap menjadi koin favorit saya untuk meme coin, kemudian juga banyak koin-koin yang lain. Untuk lebih jelas, lebih gamblang, mau japri, telepon, video call, bisa masuk grup saya, kita layani dalam 24 jam. Dan tentunya banyak juga di dalam pakar-pakar yang membantu saya, yang memberikan edukasi supaya kita di sini tidak salah bermain, tidak asal CL dan masuk koin-koin yang bagus, nggak ngasal. Banyak sekali yang marketing meme coin baru yang nggak jelas fundamentalnya, orang-orang baru banyak yang menanyakan koin-koin yang nggak jelas kepada saya, tapi itu semua nggak saya balas, nggak saya bahas. Koin-koin yang seperti itu berbahaya. Mending jelas koin yang saat bear market itu mampu bertahan dan di bull market terbang tinggi, itu kalian yang harus kalian beli. Ini adalah uang masa sulit, nggak semudah kita mencari cuan, harus hati-hati betul. Jangan sembarangan gambling asal koin. Kita harus tetap dalam porto ataupun porto yang bagus dalam bermain kripto. 80% masuk BTC saat bear market, 15% masuk altcoin, baru yang 5% masuk meme coin. Dan tentunya daripada kalian membeli koin receh-receh yang jumlahnya karungan bahkan ribuan, 50.000 dapat miliaran koin seperti Baby Doge, kalian masih mending beli koin-koin BNB Sabilang dari harga masih 5 juta, Solana masih harga 1 juta, ya. Kemudian ada Ethereum, ya, ada yang murah termasuk Near Protocol yang masih murah, ada Chainlink sekarang udah 400-an ribu. Semua yang terbang dulu bukan koin-koin yang ECC yang rankingnya ribuan, itu banyak yang scam, tapi top CMC papan atas, top 1 sampai 30 kalian pilih yang bagus-bagus. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini, udah panjang. Mas Bro tentunya nggak sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, karena kalian harus riset sendiri. Dalam dunia kripto harus dior. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.